What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Namun sebelum kita mulai laptop reviewnya, sekali lagi ingat, jaga kebersihan, cuci tangannya bener, nontonnya di rumah aja, jangan kemana-mana, dan tetap selalu waspada di tengah pandemi ini. Jangan sampai jatuh sakit ya boys. Nah sekarang kita mulai reviewnya. Hari ini kita kedatangan laptop gaming ROG yang murah banget nih, harganya cuma di 12 juta. Wah, akhirnya nih, sekarang ROG udah nggak perlu mahal-mahal banget, 12 juta udah bisa dapat nih. Nah, di sini kita udah punya G531GD. Di mana si G531GD ini merupakan Strix G atau codename-nya Strix G, dan itu merupakan yang paling murah yang di-offer oleh ROG untuk sekarang ini. Nah, ini jeroannya itu udah pakai i5 9300H, GTX 1050, RAM sebesar 8GB, dan SSD sebesar 512GB, PCIe NVMe. Untuk spesifikasinya sih di harga segini memang bisa terbilang cukup standar. Cuma sekali kita harus ingat, sekarang kita dapat laptop ROG nih di bawah semua spesifikasi tersebut. Nah, sekarang yuk kita bahas sedikit soal form factor-nya. Pertama-tama kita bahas dulu soal front cover-nya, di mana di sini menggunakan split design begini dan ada logo ROG-nya di sini yang warna chrome. Di sini belum nyala. Dan overall menurut saya di sini finishnya udah cukup enak karena di sini ada semacam brush finish gitu, jadi nggak bakal banyak lagi fingerprint kita nempel-nempel di sini. Udah gitu di bagian dalamnya di sini juga sama ya, di bagian palm restnya di sini finishnya sama kayak yang di cover depannya, jadi di sini juga udah pasti udah anti fingerprint. Jadi yang orangnya tangannya keringetan atau gampang minyakan di sini udah lebih aman lah jatuhnya. Yang saya apresiasikan dari laptop ini adalah di sisi kanannya di sini nggak ada port sama sekali dan nggak ada exhaust juga. Jadinya posisi mouse kita di tangan kanan pastinya bakal lebih nyaman pas kita main game. Hanya saja untuk portnya laptop ini bisa dibilang kurang lengkap nih karena belum ada USB Type-C dan memory card reader. Bagi penyuka RGB, di sini juga nggak ketinggalan LED strip yang ada di bawah laptop ini yang udah RGB juga. Ini menjadi ikon dari Strix ROG yang terbaru. Ditambah lagi di keyboardnya juga udah RGB, pastinya udah pol-polan RGB-nya di laptop ini. Untuk keyboardnya sendiri menurut saya untuk ketiknya sih udah cukup enak, dimana kita nge-tap di sini travel distance-nya udah cukup enak dan tactile juga udah dapat. Udah gitu placement-nya juga udah cukup enak karena di sini nggak ada numpad, jadi berasanya whole banget lah laptop ini. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini juga navigasinya nggak ada masalah, surface-nya menurut saya udah cukup enak, build quality-nya juga udah cukup bagus, dan ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanannya, dimana di sini sangat membantu banget lah pastinya. Udah gitu untuk speakernya yang terletak di kiri dan kanan di sini side firing, menurut saya speakernya udah cukup bagus, suaranya udah cukup kenceng, hanya saja memang bassnya agak sedikit madelt, dan juga kalau misalkan kita dengerin katakan konsumsi media seperti Netflix ataupun denger lagu, mungkin agak sedikit kurang lah kualitas dari speakernya. Cuman kalau untuk main game udah cukup oke surroundnya. Nah, untuk build quality-nya sendiri dari laptop ini menurut saya udah nggak usah diragukan lagi. Sekali lagi yang kita dapatkan dari laptop ini adalah laptop ROG. Jadi di sini titik kopong udah nggak berasa sama sekali. Kita angkat pakai saut tangan juga udah nggak ada bending. Udah gitu di sini buka tutup layarnya udah gampang banget. Displaynya sendiri juga udah lumayan kokoh. Nah, untuk layar yang dipakai di laptop ini udah menggunakan layar Full HD IPS 15 inch, di mana di sini menggunakan 120 Hz refresh rate. Di mana di harga segini kayaknya laptop lain belum ada yang ngasih 120 Hz refresh rate. Menurut saya di sini layarnya udah cukup terang, udah enak banget dipakai main, dan pasti 120 refresh rate ini bakal menjadi sebuah daya tarik yang paling oke banget di laptop di harganya nih. Ditambah lagi dengan bezel samping dan juga atas yang sangat tipis sekali bikin main game di laptop ini lebih imersif. Hanya saja bezel bawahnya masih agak tebal dan laptop ini nggak ada webcam. Jadi kalau kalian yang sering pakai Zoom ataupun Skype, yang masih pakai webcam yang terpisah dari laptop ini lagi. Dan untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai sebesar 48 Wh yang kalau untuk working hour itu sekitar mungkin 2-4 jam lah, nggak terlalu lama. Nah, sekarang kita mau lihat nih soal performance-nya gimana i5 9300H dan juga GTX 1050 di laptop ini. Yuk sekarang kita lihat. Untuk tes pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan kita mendapatkan CPU-nya di 821 GB. Lalu selanjutnya kita menggunakan 3D Mark Time Spy untuk mengetes kemampuan dari DirectX 12 dari laptop ini. Dan kita mendapatkan skornya di 2029. Lalu untuk temperaturnya di sini masih normal di sekitar 60-70-an, nggak ada thermal throttling. Dan untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan 3D Mark Firestrike, di mana kita mendapatkan 5887 untuk skornya. Lalu untuk Firestrike Extreme kita mendapatkan 2690, dan sekali lagi kita tidak menemukan adanya thermal throttling pada tes 3D Mark kali ini. Untuk tes productivity dari laptop ini kita menggunakan PC Mark 10 dan kita mendapatkan skor di 4126.
Dan untuk mengetes kecepatan dari SSD-nya, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan kita mendapatkan 1875 MB per second untuk read-nya dan write-nya di 1048 MB per second. Dan untuk gaming testnya, menggunakan laptop ini untuk bermain game AAA, bisalah kita menggunakan setting dari medium ke high untuk mendapatkan FPS di sekitar 60-an, dimana itu udah cukup playable banget. Ya memang kita nggak bisa expect main di high, very high ataupun ultra high dengan FPS yang di atas atau sama dengan 60. Cuman sekali lagi di harga 12 jutaan menurut kita udah oke banget kita mendapatkan performa yang kita dapatkan di laptop ini. Nah boys, jadi menurut kita si G531GD ini bakal cocok banget untuk orang-orang yang pengen banget ngerasain punya laptop ROG. Dimana dulunya kalau misalnya kita bayangin nih, laptop ROG dari Asus harganya 12 juta, mungkin apa enggak? Kayaknya nggak mungkin. Atau ya kalau misalnya kita mau beli second sih ya mungkin, cuman untuk harga barunya nggak mungkin. Dimana sekarang akhirnya nih udah bisa terjangkau lah untuk ranah laptop gaming di harga 12 jutaan, dan untuk performanya juga udah lumayan oke. Sekali lagi, cocok banget bagi orang yang pengen banget punya ROG dan memang mungkin nggak terlalu GPU intensif lah pemakaian laptopnya. Namun kalau misalkan kalian emang lebih ke arah gamer, pengen GPU-nya yang lebih bagus lagi, kita menyarankan ada juga seri G531GD yang menggunakan GTX 1650. Dimana di situ beda harganya di sekitar sejutaan, kita mendapatkan GPU yang lebih hebat sekitar 20-30%-an, dimana di situ menurut saya ya lebih worth it lah bagi seorang gamer. Cuman kalau emang budget kalian lumayan mepet dan kalian pengen banget nih punya ROG ataupun ya pakai ROG ini untuk sekitar editing biasa ataupun mungkin office work aja, laptop ini bisa kita rekomendasikan banget karena di sini menurut kita ROG-nya nggak ya sedikit di cut off lah dibanding ROG kakak-kakaknya, karena di sini fiturnya beberapa ada yang nggak ada, katakan seperti keystone dan juga build quality-nya yang memang ya agak kalah sedikit lah di daerah finish laptopnya, katakan seperti brush metal sini. Udah gitu ya dari ya overall build quality-nya agak sedikit kalah dibandingkan dengan katakan Hero 3 ataupun Strix 3. Cuman si Strix G ini juga nggak bisa dibilang jelek lah dari segi build quality ataupun form factor dan juga appearance-nya. Oke, kayak gini aja boys untuk review kita buat Strix G ini, si G531GD. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @noteboys.id. Join open chat kita, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal laptop ini. Dan boleh komen juga di bawah untuk request kalian untuk kita nge-review apapun itu. Saya Bola, signing out.